Halo YouTube, balik lagi sama Sigit Einstein di sini. Baru aja beberapa hari yang lalu launching produk DJI Osmo Action yang keempat, yang dibanderol dengan harga kurang lebih di angka 6 jutaan kalau nggak salah. Tapi kita nggak mau bahas itu karena yang ada di depan gue ini adalah DJI Osmo Action 3. Dan katanya ini adalah produk yang bisa bersaing sama GoPro 11. Apa iya benar bisa bersaing? Yuk kita buka. Oke, sebelum kita buka, ini adalah garansi resmi dari TAM, member of Era Jaya Group ya, distributor resmi untuk produk-produknya DJI by the way. Yuk langsung aja kita buka. Wah, by the way DJI ini ngikut-ngikut ini ya, ngikut-ngikut apa Apple ya. Di sini ada green pill. Jadi kalau kita mau buka, kita mesti tarik ini tanda panahnya ke bawah. Jadi kita mesti tarik. Coba. Waduh. Emang ngeliat-ngeliat barang baru tuh paling enak. Oke, gue yakin di luar sana sudah banyak sekali orang yang unboxing atau nge-review DJI Osmo Action 3 ini. Nah, cuman seperti biasa gue selalu pengen nge-review versi gue sendiri. Mungkin bisa berbeda, mungkin ada informasi tambahan yang bisa kalian dapatkan. Oke, begitu kita buka, ini ada namanya apa ini? A must have app for DJI user. Ini kayaknya kalau kita nge-scan ini bisa untuk kita download si aplikasi DJI Mimo atau apa ya. Karena by the way si DJI Action 3 ini pakai aplikasinya itu DJI Mimo. Oke, begitu kita buka, kita langsung disuguhin sama pemandangan ini ya. Ini langsung ada, kita keluarin dulu. Lala. Barang baru itu juga wanginya enak. Agak aneh ya, cuman nggak tahu, gue senang aja kayak buku baru, barang-barang baru kayak gini kayaknya bau-bau pabriknya tuh menyenangkan. Oke, berikutnya ini ada box. Ini bisa dicopot nggak sih? Oh, nggak bisa ternyata. Jadi ini kita langsung buka aja seperti ini ya. Kita dapat stiker DJI, kita dapat silica gel juga yang which is nggak penting. Nah, kita dapat ini satu baterai. Ini baterai DJI dengan apa ini? Kapasitas 1770 mAh ini kalau kalian kelihatan nih. Kita dapat juga kabel USB-C to USB-C ya. Ini cage-nya. Lalu kita dapat juga ini untuk di kaca sih harusnya. Lalu ini juga ada si magnetic clip-nya buat di action cam-nya. Oke, itu nanti kita bahas. Oke, part berikutnya adalah ini, lihat kan masih diplastikin. Part berikutnya gue mau ngeliat dulu ini. Kita dengerin. Apa ini? Oh, ternyata ini karet tambahan buat di sekelilingnya ini kayaknya. Oke, kita simpan dulu ya. Ini adalah pertama kalinya gua megang action cam dari DJI. Sebelumnya gua pernah pakai DJI Osmo Pocket yang ada gimbalnya itu yang kecil. Dan ini pertama kalinya gua megang DJI Osmo Action. Oke, ini secara secara bodinya sih kalau gue pegang dia agak-agak kasar gitu ya, nggak terkesan karet kayak yang GoPro itu kan kayak karet banget kan pinggir-pinggirnya. Oke, terus di atas sini ada tombol record, terus di samping sini ada quick select kalau nggak salah. Lalu di bagian sini ini tuh ada USB Type C ya, USB Type C nya ada di sebelah sini. Lalu di sebelah sini itu si tempat baterainya. Tara, di sini tempat baterainya dan tempat buat memory card. Oke, sebelum kita nyalahin unitnya, kita bahas yang ini dulu. Karena ini menarik. Ini adalah cage-nya untuk si Action 3.
Bahannya sih plastik, cuman plastiknya plastik kayak plastik kokoh gitu ya, rigid banget gitu. Nah, ini bisa buat dipakai posisi biasa horizontal maupun vertikal gitu, karena di sini ada klipnya juga buat magnetic clipnya tadi itu ya. Lalu si DJI ini kan kelihatannya, kalau gua ngelihat mata gua secara orang awam ini tuh kayak, wah ini gimana ya kalau masuk air ya, apa bener bisa masuk ke dalam air dengan begini tanpa casing? Ternyata bisa. Jadi ini itu bisa masuk ke dalam air kedalaman 16 meter kalau tanpa waterproof casing, sedangkan kalau pakai waterproof casing itu bisa sampai 60 meter ke bawah. Oke, selanjutnya kita bahas baterainya. Ngapain ya bahas baterai ya? Tapi ini juga penting karena sebelumnya kan gua pakai Xiaomi Yicam. Baterainya juga mungkin kapasitasnya nggak sebesar atau powerful ini ya. Jadi kalau ini baterainya dengan 1770 mAh itu bisa nge-record selama selama 2,5 jam. Dan kalau ngecas juga ini cepet. Jadi ini ngecasnya itu untuk 0 sampai 80% itu kayaknya cuma 20 menit. Sedangkan kalau full dari 0 sampai 100% itu 49 menit aja. Jadi nggak sampai 1 jam bahkan. Untuk poweringnya kita pencet tombol yang di sebelah sini, QS. Nah ini udah langsung keluar. Keluar ya. Nah ini kita kalau kayaknya bisa swipe di depan, swipe to unlock. Nah kita bisa swipe di depan, kita bisa swipe di belakang ya. Nah ini kita pilih language-nya Inggris. Oke. Scan the QR code to download the DJI Mimo and connect to camera unit to activate. Berarti kita mesti scan dulu ya. Oke, gua udah download si DJI Mimo app-nya. Mari kita coba ya. Oke. Nah, sekarang kita klik dulu device di kiri atas di aplikasinya. Lalu bentar. Connect. Kita connect. Jadi dia auto connect nih. Dia nyari by Bluetooth. Nah, ini di layar itu kita ada kelihatan angka-angkanya dan kita samain sama yang ada di layar handphone, yaitu 1546 ini accept. Nah, ya kan ini kita lagi mau aktifin, kita agree aja nih, activate. Ensure the Bluetooth. Nah, ini kita allow access, terus kita next. Please activate after login. Kita mesti login dulu. Nah, login ini DJI account. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah menerbangkan drone lalu login ke aplikasi DJI Fly, harusnya bisa menggunakan email yang sama. Yuk kita coba. Apa namanya, dia minta ini sih, minta firmware update sih. Kayaknya sebaiknya kita update dulu kali ya. Oke, jadi ternyata setelah gua ngecek di DJI Mimo itu tidak ada firmware update sementara untuk si DJI Osmo Action 3 ini. Jadi kita langsung aja ke menu-menunya ya. Ini menunya gua lagi kutak-kutik juga. Bawahnya itu kita yang tadi gua bilang itu kita bisa dari 1080 mulai dari 24 fps sampai dengan 240 fps. Sedangkan untuk yang 2,7K 16:9 itu bisa dari 24 sampai 120 fps. Sedangkan ada juga 2,7K yang 4:3 itu 24 sampai 60 fps. Terus ada juga 4K 24 sampai 120. Kalau yang 4:3 itu 24 sampai 60 gitu ya. Terus di pojok kanan atas itu kita bisa pilih kita mau off Rocksteady-nya atau Rocksteady Plus atau Horizon Balancing atau off. Jadi kita memang bisa pilih ya. Lalu di sebelah ini kita bisa pilih mau video, foto, HDR 10 bit, slow motion, hyperlapse. Jadi kita memang bisa pilih banyak pilihannya ya. Kalau misalkan HDR 10 bit itu kita
cuman bisa Full HD 24 sampai 30 fps aja, sedangkan 4K-nya sama 24 sampai 30 fps aja, nggak bisa lebih. Untuk white balance, gue sih suggest kalau untuk white balance lebih enak kita set di manual. Jadi kalau auto kadang ada yang tidak sesuai dengan yang kita mau, warnanya itu nanti susah lagi di editingnya. Jadi gue lebih pilih di manual setting. Misalkan gue biasanya normally di 5000 sampai 5500 range-nya kalau untuk outdoor. Sedangkan kalau indoor itu tergantung lampunya banyakan yang kuning atau banyakan yang warna agak kebiruan, atau ya nanti diatur aja gitu. Nah, untuk exposure ini juga kita bisa atur ya. Untuk kita mau yang auto itu kita tinggal set mau +1, +2, -1, -2 dan seterusnya. Ini exposure compensation ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi kita maunya cahayanya itu -1 stop, -0,7 gitu-gitu ya. Terus ISO maksimalnya juga berapa, itu kita bisa set mulai dari 100 sampai 3200 maksimal, atau 100 sampai 6400, ataupun 100 sampai 12800. Cuman gue yakin kalau di situ nanti akan akan noise-nya banyak banget. Oke, kalau color itu kita dikasih dua pilihan. Ada yang normal. Normal itu dalam artian warnanya ya udah ada warnanya. Cuman kalau ada satu lagi yang namanya Deci-like atau Decine-like biasanya kalau di kalau di DJI Mavic di drone itu biasanya dia kayak semi kayak lock. Mungkin kalau misalkan kalian main kamera juga namanya kayak S-Log gitu kali ya. Nah, untuk hasil videonya di 1080, di 4K, di HDR dan lain-lain, kalian bisa lihat di sini videonya. Oke, ini 4K di 50 fps dengan real steady aktif ya. Tuh, coba kita switch. Oke, kalau sekarang 4K 50 fps tapi Rocksteady-nya off ya. Sambil nengok kanan kiri deh tuh, biar kelihatan beneran nggak nih. Oke, ini by the way di di standard view ya. Oke, kalau yang sekarang ini 4K 50 fps tapi Rocksteady Plus, dia crop factor-nya lebih ketat lagi daripada Rocksteady biasa. Sekarang kita ya, ini kita lagi mau ngecek si horizon steady ya. Horizon steady itu diputer-puter gini, dia tetap ya keren banget ya bisa gini. Cuman horizon steady ini ada di 2,7K 16:9. Kalau 4:3 nya nggak ada, 4K nya juga nggak ada gitu ya, bisa kelihatan ya. Nah, kalau ini horizon balancing, selama dia segini dia akan balancing, cuman begitu udah di tilt dia akan otomatis jadi vertical shot tuh ya kan. Oke, itulah bedanya horizon balancing dengan horizon steady ya. Nah, teman-teman, di DJI Osmo Action 3 ini dia punya ada dua posisi mic. Yang satu di depan ini ada dua. Di depan sini ada dua. Ya. Lalu di bagian bawah sini ada satu. Jadi yang depan ini namanya disebutnya front directional mic, sedangkan yang di bawah sini ya mic biasa. Biasanya yang gua tahu kalau kayak GoPro terus kayak Xiaomi Action Cam itu dia ada yang mic-nya di bagian atas, ada yang mic-nya di bagian samping. Nah, itu kayaknya kurang bagus untuk terutama yang untuk kita ngevlog. Nah, sedangkan yang ini kalau kita ngevlog dengan posisi kayak gini gitu misalnya, kita bisa banget make si front directional mic-nya. Jadi kita nggak perlu pakai external mic lagi. Itu sangat-sangat thoughtful sekali gitu. Jadi dipikirin sama DJI
gimana caranya dia bikin action cam kayak gini tanpa orang lain harus nambahin si mic eksternal kalau untuk ngevlog. Nah, yang satu lagi mic yang di bawah ini, kalau nggak salah dia untuk meredam suara angin karena dia posisinya di bawah tanpa mengurangi kualitas suara yang terekam sama kamera ini. Nah, hal lain yang bikin gua memilih DJI Osmo Action 3 ini adalah ini, port USB Type-C. Jadi udah banyak banget mic adapter dari USB Type-C ke jack 3,5 mili, 3,5 mili itu yang kompatibel untuk DJI Osmo Action ini sejauh yang gua tahu. Dan harganya juga itu kisaran di 200 ribuan, berbeda dengan pesaingnya yaitu GoPro yang harga mic adapternya itu di kisaran 800 ribu ke atas, hampir 1 juta. Dan kalau yang gua lihat juga, dia itu kalau misalkan nggak pakai mic adapter bawaannya GoPro itu tidak bisa. Jadi nggak kedetek di GoPro-nya, lalu juga nggak merekam suaranya gitu. Nah, tapi ada tapinya nih. Ada beberapa toko yang mengklaim bahwa ada merek-merek di luar dari mic adapternya milik GoPro yang harganya kisaran 100 sampai 200 ribuan. Itu juga ada yang sudah bisa untuk GoPro. Tapi dengan catatan harus ada DAC chipnya kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman emang mau cobalah cari yang USB-C ke jack 3,5 mili itu yang sudah ada DAC chipnya. Tapi buat kalian nih teman-teman yang udah terlanjur punya GoPro tapi memang belum beli mic adapternya GoPro dan berencana beli, kalian bisa coba juga yang USB Type-C ke jack 3,5 mili tapi yang TRS. Jadi bukan keywordnya DAC chip yang tadi gue bilang, tapi yang TRS itu juga bisa jadi opsi. Harganya juga kisaran 200 ribuan. Ada yang mereknya Boya, ada yang mereknya Saramonic. Nah, kalau untuk yang lebih murah ada tuh yang 60.000 dan 100.000 itu mengklaim bisa untuk GoPro, itu mereknya Ugreen dan McDodo kalau nggak salah. Nanti linknya gue taruh di bawah deh buat referensi kalian ya. Gitu. Jadi kalau untuk gue pribadi, gue mungkin akan go with yang USB Type-C to TRS 3,5 mili karena itu udah terbukti bisa untuk DJI Action 3 ini. Nah, semuanya udah gue bahas, tinggal satu lagi yaitu aksesoris. Gue beli ini salah satunya untuk motovlog. Nah, aksesoris yang mau gue lengkapin buat DJI Osmo Action 3 ini salah satunya adalah helmet mount atau mounting untuk klip si DJI Osmo 3 ini di helm. Itu gue mau beli. Lalu juga ada lagi yaitu tempered glass, karena kalau misalkan gue mau motovlog itu kan bakalan kena debu dan lain-lain, jadi gue harus lengkapin ini dengan tempered glass ya untuk depan maupun belakangnya. Itu harganya murah kok, cuman kayak 25 ribuan di marketplace. Terus satu lagi itu gue mau beli juga ND filter. Karena apa? ND filter itu sangat berguna ketika lo keluar siang bolong yang panas banget, jadi bisa lebih lebih bagus lah hasilnya. Jadi harusnya yang silau banget, dengan ND filter itu dia bisa menetralisir, jadi bisa bikin semuanya jadi jauh lebih clear, lebih jelas, lebih tajam. Juga kalau misalkan emang dibawa dengan kecepatan tinggi, misalkan di motor, di mobil, itu ada efek-efek motion blur yang akan ada gitu terekam di kamera ini. Oke, jadi intinya buat siapa aja sih si DJI Osmo Action 3 ini? Ini bisa buat semua orang, cuman terutama orang yang penyuka outdoor, penyuka sport, atau motovlog, atau vlogger, cocok buat semuanya gitu. Oh ya, satu lagi gue belum ngebahas ini. Ini kayaknya buat di kaca ya, buat di kaca atau di mana. Nah, ini yang berbeda nih dari yang lain. Kalau si GoPro itu dia harus copot pasang ini ya, copot pasang dari klemnya atau dari mounting dari tripod apapun ya kalau misalkan mau nyopot. Cuman kalau ini itu katanya ini adalah magnet yang sangat kuat. Ini gimana nih? Nah, tuh. Ini juga harus DJI, logo DJI yang ngadep ke depan ke arah penonton. Gitu ya. Nih. Klip.
Udah sekencang itu, sekuat itu ya. Ini kuat banget tuh sih, kuat banget sih tuh. Kuat. Kalau mau nyopot tinggal di klip, selesai. Jadi segampang itu untuk nyopotinnya dan masangnya, nggak ribet. Terus kalau ini bisa juga di samping. Nah, belum pas. Nah, bisa vertikal, bisa horizontal, terserah mau bikin video yang mana, disesuaikan saja. Nah, kalau si ininya ini sebenarnya kayaknya buat di mobil sih, ditempel di kaca gitu. Terus ininya bisa kayak tara ya. Nah, gimana teman-teman? Kalian tetap akan pilih GoPro atau akan beralih ke DJI Osmo Action 3? Tolong tulis di kolom komentar di bawah. Jadi gue tahu seberapa banyak sih orang yang milih GoPro, seberapa banyak juga yang milih DJI Osmo 3. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memang lagi cari action cam. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau input, kritik, saran, dan lain-lain, tulis aja di kolom komentar. Gue akan dengan senang hati membantu. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di thumbs up. Kalau kalian gak suka juga boleh di thumbs down. Jangan lupa subscribe juga. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Go Ogi. Adios.